Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya bisa didengar ya? Cek suara saya bisa didengar ini? Mohon maaf, suaranya bisa didengar nggak ya? Ini nggak ada yang jawab ini. Suaranya bisa didengar, teman-teman yang hadir. Ini saya nggak tahu kenapa ini titelnya nggak muncul ya, judul dari apa namanya di tempat saya ini. Judul untuk presentasinya nggak 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 muncul lah gitu. Di tempat kalian judulnya muncul nggak ya di presentasinya ini? Di tempat saya nggak muncul ini judulnya. Judulnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka 2, seperti itu. Dari Mbak Minsi ini, Mbak Agus Susianti ini apa namanya, judulnya kelihatan nggak? Saya coba upload lagi. Oh, udah, ini udah kelihatan. Saya cek dulu. Ini masih belum kelihatan ini. Yang ini kelihatan. Ini kan ada dua ya. Tulisan judulnya aneh. Mungkin ini fontnya yang enggak fontnya yang enggak terbaca ya. Kelihatan tulisan judulnya aneh. Oh gitu, biar saya coba ganti fontnya dulu.
Ini saya ganti dulu presentasinya sebentar ya, tunggu sebentar. Ini kalau misalkan nanti sudah terlihat, kita mulai saja ya. Ini sudah terlihat belum untuk presentasi yang sekarang? Oke. Oke, kita mulai aja dulu. Untuk biar yang 90 lainnya nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Kita mulai yang pertama kita nggak mau mulai dengan doa. Sekarang kita mulai dulu dengan doa aja. Untuk memulai pertemuan kita, marilah kita mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mereview pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Waalaikumsalam Pak Amin. Oke, kita akan mereview dulu pertemuan-pertemuan yang kemarin. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu pengertian Pancasila dari Muhammad Yamin, yang dia itu menjelaskan apa itu Panca dan apa itu Sila. Kemudian dari Insinyur Soekarno, yang dia itu ada satu kata-kata yang agak aneh ya, di situ terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Nah, itu menurut dari Insinyur Soekarno. Dan Notonegoro, yang itu adalah sebagai falsafah negara. Dan setelah kita mengerti apa itu Pancasila, kita tadi kemarin melanjutkannya dengan proses perumusan Pancasila itu sendiri. Kemarin macam-macam ya, Pancasila ini itu berganti-ganti dari pertama kali
dirancang sehingga jadi Pancasila kita yang sekarang ini. Yang pertama itu penulisan Pancasila disampaikan oleh pidato dan usulan tertulis dari Muhammad Yamin. Terus yang kedua dari pidatonya Mr. Supomo. Yang ketiga dari pidatonya Insinyur Soekarno, dan yang terakhir dari usulan panitia kecil ya. Panitia kecil sebenarnya kalau misalkan kalian membaca sejarah itu ada dua. Panitia kecil waktu perumusan Pancasila itu ada 7 orang, dan ada panitia kecil yang berjumlahnya 9 orang yang nanti itu akan membuat namanya itu Deklarasi Jakarta atau apa, saya lupa itu. Dan setelah itu kita belajar tentang apa itu ideologi, terus proses tumbuh kembangnya ideologi seperti apa, fungsi ideologi, kekuatan ideologi yang dilihat dari tiga dimensi ya. Ada dimensi realita, ada dimensi idealisme, ada dimensi fleksibilitas, dan selanjutnya ada berbagai macam ideologi. Contohnya adalah ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, dan fundamentalisme. Ini buat yang hadir di sini masih ingat nggak nih pengertian dari ideologi liberalisme? Ini yang baru hadir ini, Mbak Ami, ini masih ingat nggak ini ideologi liberalisme itu apa sih, Mbak Ami nih? Ini ada yang masih ingat ideologi liberalisme itu yang kayak gimana sih? Pertanyaannya, ideologi liberalisme itu ideologi yang kayak gimana sih? Oh, pengertiannya udah kita ya. Pengertian ideologi itu kan pandangan dan sebagainya gitu ya, pandangan, landasan. Nah, ini yang ada yang masih ingat nggak ideologi liberalisme itu seperti apa? Ideologi ideologi liberalisme itu ideologi yang seperti apa sih? Ada yang masih ingat? Ideologi liberalisme itu ideologi yang seperti apa sih? Kedengeran ya suaranya ya? Ada yang lain yang mau mencoba menjawab? Oke. Oke.
jawabannya nggak usah terlalu panjang lebar ya gitu ya, intinya aja itu seperti apa ya gitu, ideologi liberalisme. Waalaikumsalam Mbak Sri, silahkan masuk kalau mau mencoba menjawab ini. Kemarin kan kita sudah mempelajari berbagai macam jenis ideologi ya, ada liberalisme, ada komunisme, ada sosialisme, ada nasionalisme, ada fundamentalisme. Nah itu dari liberalisme itu apa, ada yang masih ingat nggak ini? Saya kasih apa namanya keywordnya. Liberalisme itu adalah lebih mementingkan kebebasan individu. Oh oke, kebebasan adalah nilai politik utama. Di sini kebebasannya lebih ke kebebasan individu ya. Jadi bukan kebebasan dari pemerintahannya, bukan kebebasan dari masyarakatnya, tapi kebebasan dari individunya. Oke, selanjutnya itu komunisme. Komunisme biar apa namanya nggak lupa, komunisme itu seperti apa sih? Nah, di sini komunisme itu mengutamakan kebersamaan. Suaranya terlalu menggema. Kalau komunisme itu mengutamakan kesamaan ya, mengutamakan kebersamaan. Kebersamaan di sini itu adalah kekuasaan negara itu mutlak. Jadinya warga negara itu harusnya apa namanya dibuat sejajar seperti itu. Nah, kalau dari ideologi sosialisme itu mengutamakan kesamaan. Jadi sama antara pemerintah dan masyarakat itu sama. Pemerintah, masyarakat, individu itu sama. Kalau yang di komunisme tadi kan negara itu berkuasa mutlak kayak gitu ya. Kalau di sosialisme itu semuanya sama, entah negara, entah individu, entah apa namanya masyarakat. Kalau di sosialisme itu sama. Oke, ini Mbak Minsi ini masih itu ya, masih membahas tentang ideologi liberalisme ya. Suaranya menggema. Oke, saya coba menjauh dari mic ini. Ini kita tadi sudah sampai sosialisme dan nasionalisme. Kalau nasionalisme ini Mbak Santi belum absen ya, Mbak Santi ini. Mbak Arisalia sudah hadir. Mbak Santi ini belum itu ya. Teguh Susanti ini harusnya.
Oke, saya mic-nya jauhin sedikit. Ini kayaknya volume mic-nya juga kebesaran mungkin. Saya kecilkan dulu. Oke. Sampai mana? Kita sudah sampai sosialisme ya. Sampai sosialisme. Nah, kalau nasionalisme itu lebih ke menggerakkan dan lebih ke cinta tanah air seperti itu ya. Kalau untuk fundamentalisme itu adalah agama. Di agama dijadikan sebagai dasar negara. Dan setelah kita kemarin itu membahas detail tentang apa itu ideologi dan sebagainya, sampai ke jenis-jenisnya, sampai ke perbedaannya. Setelah itu kita membahas tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa. Nah, itu pertemuan kita yang kemarin. Pertemuan kita yang sekarang adalah melanjutkan dari pertemuan kemarin. Pertemuan kita sekarang ini adalah seperti topik kita sebelumnya yang telah saya sampaikan, itu adalah gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Nah, oke. Gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, gagasan pertama mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu secara formalnya itu ditampilkan pada tahun 1985. Nah, itu secara formalnya ya, tapi secara semangatnya itu sudah sejak dari panitia dari Pancasila itu lahir, yaitu tahun 1945. Nah, pandangan Pancasila ini sebagai ideologi terbuka itu didorong oleh apa sih? Nah, didorong oleh tantangan zaman. Nah, kenapa didorong oleh tantangan zaman di sini? Karena sejarah itu menunjukkan bahwa mau betapa kokohnya sebuah ideologi, mau ideologi itu kokohnya seperti apapun, tapi kalau misalkan tidak ada fleksibilitasnya atau tidak ada keterbukaannya, maka ideologi itu akan hancur. Nah, ini contohnya itu Uni Soviet ya. Waalaikumsalam Mbak Ririanti, silahkan. Nah, itu kalau misalkan bagaimanapun konsep ideologi itu sebaik apapun, tapi kalau nggak ada dimensi fleksibilitas, jadi kemarin itu ada berbagai macam dimensi ya, ada dimensi realita, ada dimensi idealisme, ada dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi fleksibilitas ini adalah yang menyangkut tentang apa itu keterbukaan. Jadi kalau misalkan nggak ada fleksibilitas ini, nggak ada keterbukaan ini, nggak ada berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, nanti itu ideologi itu akan hancur sendiri. Nah, itu kenapa Pancasila digagas sebagai ideologi terbuka. Nah, selanjutnya sebagai ideologi terbuka ini Pancasila senantiasa itu mampu berinteraksi secara dinamis. Keterbukaan kepada dunia, bukan keterbukaan kepada dunia luar ya, tapi keterbukaan dengan kondisi zaman kita. Karena kan zaman kita dulu dan sekarang berbeda ya. Misalkan politiknya zaman dulu, misalkan keadaan ekonominya zaman dulu dan sekarang itu berbeda ya. Jadi kita harus terbuka dengan perkembangan itu gitu loh. Kayak misalkan dulu itu HP nggak banyak, sekarang HP banyak sekali, berarti kan HP juga harus diatur juga itu loh. Nah, itu jadi terbuka di sini maksudnya benar sekali, intinya itu menerima perkembangan zaman. Kita harus, jadi di sini tuh memang harus terbuka. Nah, di sini di paragraf yang ketiga ya,
sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis ini nggak kaku ya, bisa berubah-ubah. Nah itu nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah di sini Pancasila itu kan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah Undang-Undang Dasar itu pun kalau bisa nggak dirubah ya, tapi untuk pelaksanaannya itu bukan langsung di Undang-Undang Dasar, tapi ada undang-undang, hanya undang-undang, bukan Undang-Undang Dasar. Misalkan undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang hukum pidana, terus ada lagi undang-undang tentang ITE, itu interaksi secara elektronik. Nah itu ada banyak undang-undang ya yang mengatur. Jadi undang-undang dasar itu adalah penjabaran dari Pancasila dan dijabarkan lagi untuk pelaksanaannya itu oleh undang-undang. Nah selanjutnya, hal-hal penting apa aja sih dalam gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah kita sudah tahu tadi, ideologi terbuka itu maksudnya menyesuaikan diri ya. Nah di sini ideologi Pancasila itu harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman yang terus mengalami perubahan. Nah ini dia. Jadi yang tadi itu menerima perkembangan zaman, jadi seperti itu. Akan tetapi bukan berarti Pancasila itu dapat berganti ya dengan nilai dasar yang lain. Itu bukan seperti itu, tapi yang di sini itu menyesuaikan diri tapi tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang diubah adalah pelaksanaannya dalam bentuk undang-undang. Jadi undang-undangnya itu yang dirubah, bukan undang-undang dasar juga. Undang-undang adalah penerjemahan atau pengembangan dari undang-undang dasar. Nah itu. Nah Pancasila sebagai ideologi terbuka juga ini mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan Indonesia tentunya. Di sini karena masyarakat itu kan kreatif kayak gitu ya, yang dulu industri itu masih kecil, terus pekerja-pekerja atau buruh-buruh itu masih sedikit. Nah sekarang kan banyak banget. Ini juga Pancasila itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang seperti ini gitu. Terus sebagai ideologi terbuka juga, Pancasila harus mampu memberikan orientasi ke depan. Maksudnya orientasi adalah arah kita di depan, ke depannya itu di zaman globalisasi itu mau seperti apa sih. Nah itu. Dan yang terakhir itu ideologi Pancasila itu menghendaki bahwa bangsa Indonesia itu tetap dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan dalam wadah dan ikatannya itu sebagai bentuk negaranya kita, karena bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu intinya adalah di situ. Jadi ideologi Pancasila yang akan menuntun kita supaya kita nggak keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah faktor-faktor pendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa sih? Nah ini menurut Murdiono ini faktor pendorong tersebut adalah ada dua macam ya di sini ya. Yang pertama itu dalam proses pembangunan nasional berencana. Nah ini dinamika masyarakat Indonesia itu berkembang amat cepat. Jadi perkembangan Indonesia itu nggak lambat ya. Kalau kita sering mendengar berita itu, perkembangan ekonomi di Indonesia itu adalah tercepat kedua di dunia. Itu perkembangan ekonominya ya setelah Cina. Jadi yang ekonominya berkembang paling cepat adalah Indonesia ya, itu nomor 2 secara dunia. Nah dengan demikian, karena perkembangan kita itu sangat cepat, nah itu tidak semua persoalan hidup itu dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi yang sebelumnya. Jadi pemikiran ideologinya itu harus berkembang. Yang berkembang sesuai dengan tadi itu, yang berkembang bukan maknanya, tapi yang berkembang
yang berubah itu bukan ideologinya ya, ideologi kita tetap Pancasila nggak diubah, tapi penjabarannya itu yang harus dikembangkan seperti itu. Nah, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme atau komunisme, nah ini di komunisme ini dihadapkan pada pilihan yang amat berat, yaitu mau tetap menjadi ideologi yang tertutup atau mau menjadi ideologi yang terbuka. Nah, ini salah satu pendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka di sini. Jadi pemikiran-pemikirannya itu nggak saklek kayak gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu saklek, nggak harus benar-benar seperti ini gitu, tapi harus penjabarannya itu yang berubah sesuai zaman gitu, tapi tulisan Pancasilanya itu tuh masih tetap, semangatnya itu tuh masih tetap kayak gitu. Baru dengar ya gitu. Jadi dulu itu Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa? Orang Jawa saklek itu harus kayak gitu loh, harus seperti ini, nggak mau menerima yang lain gitu. Iya benar-benar saklek gitu. Saklek itu harus seperti ini, saya nggak menerima pendapatnya orang lain gitu, saya kaku orangnya gitu. Itu saklek seperti itu. Jadi Pancasila itu bukan harus benar-benar seperti ini kayak gitu, tapi juga dia harus juga bersifat dinamis yang menerima perkembangan dari dunia luar itu seperti apa, bukan dunia luar ya, dunia kondisi di Indonesia itu seperti apa, karena di Indonesia itu juga berkembang terus gitu. Apalagi dengan percepatan ekonomi di Indonesia yang nomor 2 di dunia, makanya banyak negara-negara seperti pakar-pakar dari luar negeri itu yang menyebutkan mungkin 50 tahun ke depan, nggak sampai 50 tahun ya, 20 tahun ke depan itu Indonesia akan merajai ekonomi dunia seperti itu, karena perkembangannya di Indonesia itu sangat cepat. Oke, ini kenapa harus fleksibel itu seperti itu ya, faktor pendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, tadi ini masih lanjutan dari faktor pendorongnya ya. Yang ini adalah yang selanjutnya adalah dari faktor internalnya kita. Nah, ini pengalaman sejarah politiknya kita yang terpengaruh adanya komunisme, yang dulu itu ada PKI itu, Partai Komunis Indonesia ya. Itu sangat penting ini di sini, karena pengaruh ideologi komunisme yang ada, yang di Indonesia itu dulu pernah berpengaruh kepada ideologi kita. Nah, itu memang memiliki dasar yang tertutup ya. Dasarnya itu tertutup, jadi bukan ideologi yang terbuka. Nah, itu Pancasila jadi pernah merosot menjadi ancaman dogma yang kaku. Jadi Pancasila itu bukan kaku, tapi memang dinamis. Pancasila isinya itu tetap, tapi penjabarannya yang dinamis. Itu seperti saya berulang-ulang kali katakan ya, fleksibel seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah tekadnya. Nah, itu tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi ini ya, sebagai catatannya, ini satu-satunya asas itu sudah dicabut ya oleh TAP MPR 1999. Nah, kenapa dicabut? Karena ini bukan, ini pencabutan ini bukan diartikan sebagai Pancasila itu bukan asas kayak gitu ya. Pancasila bukan ideologi kita, tapi untuk mengembalikan fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara gitu. Jadi bukan ideologinya itu dihapuskan, tapi mengembalikan fungsinya, fungsi utamanya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar negara terus nanti dijabarkan dengan
undang-undang dasar dan dijabarkan lagi oleh undang-undang. Karena apa Pak tadi kok dicabut? Maaf putus suaranya. Oke, dicabutnya itu untuk mengembalikan fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bukan di sini Pancasila bukan cuma azas, tapi adalah sebagai dasar negaranya ya. Sebagai dasar negara. Di sini dasar negara itu yang nggak berubah, tetap dasar negaranya seperti itu. Sudah dijabarkan ke Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang pembukaannya sering kita bacakan di upacara, dan dijabarkan lagi dengan undang-undang. Nah, undang-undang inilah yang bisa yang berganti-ganti sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini wujudnya. Yang tadi itu sudah faktor-faktor pendorongnya. Nah, sekarang wujudnya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu seperti apa sih? Nah, itu. Asas-asas kita itu lebih ke norma ya, norma dan nilai yang ada di masyarakat. Nah, kalau peraturan undang-undang itu sebagai bentuk berjalannya suatu negara, bukan peraturan undang-undang juga, atau bukan ketetapan MPR juga. Aturannya itu nanti terwujud dalam undang-undang, bukan undang-undang dasar. Jadi ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada juga undang-undang. Nah, itu. Nah, undang-undang inilah yang sebagai pelaksanaan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih. Nah, itu. Asas-asas ini dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selamat malam Mbak Endang Rahayu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini implementasi itu adalah pengerjaannya atau pengerjaannya, bagaimana melakukannya gitu. Nah, ideologi Pancasila itu bersifat fleksibel dan interaktif, bukan doktriner ya. Doktriner itu harus yang itu tadi itu Sakur dan kawan-kawannya itu. Nah, ini bersifat fleksibel. Nah, fleksibelnya Pancasila itu mengandung nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya itu apa aja sih? Yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar di sini merupakan nilai-nilai dasar yang relatif tetap tidak berubah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, ini. Jadi Undang-Undang 1945 itu pembukaannya nggak pernah berganti, tapi isi undang-undangnya itu ada beberapa yang diganti Undang-Undang Dasar itu. Tapi yang sering berganti itu undang-undang ya, bukan Undang-Undang Dasar. Nah, ini ada nilai dasar, dan selanjutnya adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu apa sih? Nilai instrumental itu adalah merupakan nilai-nilai yang lebih lanjut atau penjabaran dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang 1945, MPR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini instrumental itu adalah bagaimana kita melakukannya. Waalaikumsalam Mbak Eka Nurvitasari. Kita lanjutkan lagi. Setelah ada nilai dasar, nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah bagaimana kita melakukannya, seperti tadi arti kata dari implementasinya. Selanjutnya adalah nilai praksis gitu ya. Nilai praksis itu apa sih? Nah, nilai praksis itu adalah nilai-nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari
dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah ini misalkan gotong royong, bekerja sama, terus saling menghargai. Nah ini adalah nilai-nilai praksisnya ini. Nah itu adalah sebagai wujud dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila seperti bebas beragama, itu kan dari sila pertama ya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah nilai-nilai nyatanya dalam kehidupan nyata kita. Disuruh nyanyi aja Pak itu sih ya. Itu kalau misalkan nyanyi diupload lewat YouTube atau Facebook boleh itu kalau mau nyanyi. Nyanyi itu ya, nyanyi Indonesia, itu nyanyi lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Instrumen kayak di musik aja ya Pak. Nah itu instrumen, kalau instrumen musik itu kan alat musik ya, sebagai alat yang bagaimana kita bermusik, alatnya itu yang dipakai. Jadi nilai instrumental juga seperti itu, implementasi kita, alat-alatnya untuk menjabarkan Pancasila seperti apa. Nah itu salah satunya adalah dengan UUD 1945, TAP MPR, dan undang-undang yang lainnya gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi kan Pancasila itu ada 2 subbab yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua itu sebagai sumber nilai ya, sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Nah, ini kita perlu mengetahui dulu nilai itu apa sih. Sebenarnya di sosiologi ini sudah dibahas ya, nilai itu seperti apa. Nah, itu untuk untuk refreshing lah, biar yang lupa nanti bisa ingat itu pengertian nilai itu apa sih. Nah dalam pandangan filsafat ini, filsafat kemarin hasil pemikiran yang mendalam gitu ya. Nilai atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah value. Nah itu sering dihubungkan dengan masalah kebaikan. Jadi yang baik-baik itu adalah yang memiliki nilai. Nah sesuatu yang dikatakan mempunyai nilai itu adalah apabila sesuatu itu berguna. Misalkan benar itu nilai kebenaran gitu. Kalau misalkan tindakan saya atau tindakan orang lain sesuai dengan nilai kebenaran, itu nggak benar, jadinya nggak benar gitu. Adalah instrumen untuk menilai gitu. Terus nilai indah atau enggak sih. Nah itu ada yang namanya nilai estetika, baik atau enggak sih ya. Nah itu ada nilai moral. Kalau enggak sesuai dengan nilai moral berarti enggak baik nih. Tapi kalau sesuai dengan nilai moral berarti baik nih, gitu. Terus ada religius gitu, orang ini religius enggak sih kayak gitu. Kalau misalkan dalam bahasa Jawa, ini ada bahasa Jawa, biji bahasa Jawa, biji pak bahasa Jawanya. Wow. Nah ini religius nilai religi. Jadi kalau kita bisa menilai orang itu religius enggaknya, itu kita lihat dari nilai-nilai religi. Kalau sesuai dengan nilai religi ya berarti orang itu religius. Kalau nggak sesuai dengan nilai religi berarti orang itu nggak religius. Nah itu bisa seperti itu. Nah ini dari pengertian tersebut masih ada berbagai pengertian dari sumber yang lain. Yang pertama itu adalah dari Kamus Ilmiah Populer. Menurut Kamus Ilmiah Populer itu nilai adalah ide tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang bijaksana, dan apa yang berguna itu. Dan sifatnya lebih abstrak dari norma. Norma itu kan kebiasaan gitu ya, kebiasaan yang ada di masyarakat. Gitu. Di sosiologi ini norma itu dibahas dengan sangat jelas di sosiologi.
bisa dibilang seperti itu peraturan. Jadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang itu sudah ada nilainya itu benar atau enggak, sanksinya itu apa, itu norma itu seperti itu. Terus dari pendapatnya Nur Salut dan Daniel Fernandes di sini itu nilai itu adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Nah itu yang nantinya ini keinginan dan ketidakinginan ini mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut. Nah itu jadi nilai bukanlah soal benar atau salah, tetapi soal dikehendaki atau tidak, saya mau atau enggak, kayak gitu, senang atau enggak gitu. Itu menurut Nur Salut dan Daniel Fernandes. Nah selanjutnya dari Jack Luckhorn, nah ini dia punya pendapat yang berbeda juga. Nilai bukanlah keinginan, tetapi apa yang diinginkan gitu. Nah artinya di sini nilai itu bukan hanya diharapkan, tetapi juga diusahakan gitu. Jadi nggak cuman waduh saya pengen ini ya itu, tapi nggak berusaha, tapi diusahakan gitu, sebagai sesuatu yang pantas dan benar bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah di sini ukurannya yang nilai itu apa sih? Itu adalah ukuran-ukurannya yang dipakai untuk mengatasi kemauan pada saat dan situasi tertentu, itulah yang dimaksud dengan nilai. Nilai itu adalah ukurannya, takarannya. Neng dia apa yang Oke, saya izinkan Mbak Nengtia, tapi nanti jangan lupa YouTube-nya diputer lagi ya. Nah ini ciri-ciri nilai. Nah nilai itu ciri-cirinya ada dua ya. Nah, yang pertama itu adalah nilai yang mendarah daging, dan yang kedua adalah nilai yang dominan. Oke, boleh. Yang mau minum dulu boleh. Ini saya juga biar di ngajarnya itu di sebelah saya itu ada minumannya itu. Santai aja. Oh oke. Ciri-ciri nilai. Nah tadi itu ciri-ciri nilai itu ada dua macam ya. Nilai-nilai yang mendarah daging dan juga ada nilai-nilai yang dominan. Ini apa namanya, karena PKN itu isinya tuh teori-teori semua, itu nanti pelajaran kita itu seringnya cerita-cerita semua itu isinya. Dan apa namanya, nanti presentasi yang ini PPT-nya bisa kalian baca. Teori sehari-hari enggak juga teori sehari-hari, juga lebih kompleks dari itu. Nanti ada peraturannya, ada sistem politiknya. Nah itu bisa juga kehidupan sehari-hari itu bisa ya, tapi enggak yang simple gitu. Nah tadi kita ulangi lagi, tadi ciri-ciri nilai itu ada dua ya, nilai-nilai yang mendarah daging dan nilai-nilai yang dominan. Itu nilai-nilai yang mendarah daging itu seperti apa sih? Nah nilai-nilai yang mendarah daging itu adalah nilai yang telah menjadi kepribadian atau sebagai alam bawah sadar kita yang mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan ya kita lakukan aja, nggak berpikir lagi. Memang sudah ada, kalau misalkan melihat orang kecelakaan ya biasanya kita nolong gitu. Kalau misalkan kalau yang Islam udah waktunya sholat, kita sholat, itu sudah mendarah daging ya gitu. Nah ini kalau misalkan dilanggar nilai-nilai ini, itu akan timbul perasaan-perasaan malu atau bersalah gitu. Misalkan apa namanya, kita nggak, nilai-nilainya kita itu yang udah mendarah daging, misalkan nggak berbohong itu selalu jujur. Nah kalau misalkan kita berbohong itu ada suatu perasaan yang aneh gitu. Berarti jujur itu adalah nilai-nilai yang mendarah daging di diri kita gitu.
Nah ini bila dilanggar itu timbul perasaan malu atau bersalah atau sukar dilupakan dan lain-lainnya. Itu misalkan gini, kalau orang taat beragama akan menderita beban mental apabila melanggar salah satu norma agama tersebut. Misalkan di agama manapun itu nggak boleh mencuri ya, tapi kok mencuri, nah itu akan aduh ini kok saya mencuri, nah ini nggak benar ini, itu seperti itu. Terus apa namanya, seorang prajurit di medan pertempuran akan menolong temannya yang terluka meskipun akan membahayakan jiwanya. Ini adalah salah satu nilai-nilai yang mendarah daging pada seorang prajurit ya. Oke, selamat datang Mbak Wiwi. Oke, contoh lainnya itu adalah seseorang ayah akan berani bertarung maut demi menyelamatkan anaknya gitu, yang sedang mengalami misalkan kebakaran dan sebagainya itu. Ini ada yang bisa memberikan contoh nggak ini, Mbak Endang Rahayu? Mbak Endang Rahayu ini masih ada di tempat gak ini ya? Nama akunnya itu Ayu Mas Ayu ini. Contoh nilai-nilai yang mendarah daging itu seperti apa? Wah, tidur. Jadi cuman dihidupkan terus tidur kayak gitu ya. Wah, nanti ini yang kayak gini yang harus harus YouTube-nya itu benar-benar dibaca lagi gitu. Tapi kalau misalkan nanti di kelas itu nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Misalkan di kelas beneran itu nggak boleh tidur nanti. Ini yang baru masuk aja, ini yang baru masuk ini, Mbak Wiwi Rahayu ini. Mbak Wiwi Rahayu, nama akunnya itu Lala Wiwi ya. Nah, ya. Contohnya nilai-nilai yang mendarah daging itu, yang misalkan kalau kita melanggar itu kita merasa malu atau merasa bersalah kayak gitu. Contohnya apa ini? Yang tadi kalau misalkan ini apa namanya, contohnya nilai-nilai yang mendarah daging itu, kayak tadi contohnya itu kalau misalkan tiap hari menghormati orang tua. Oke, menghormati orang tua. Saya ngelor ngitungnya Mbak. Oke, nanti YouTube-nya jangan lupa diputar lagi ya Mbak Ayu Mas Ayu ini. Oke, menghormati orang tua dan percaya bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Nah ini bisa ini menghormati orang tua. Jadi kita harus menghormati. Kalau misalkan gak hormat ke orang tua, nanti kita merasa bersalah dan sebagainya. Perjuangan seorang ibu kepada anaknya dalam memperjuangkan masa depannya dengan kerja keras. Wah, ini bagus sekali nih Mbak Lawin ini, Mbak Wiwi Rahayu. Nah ini betul sekali nih. Jadi nilai-nilai yang mendarah daging kepada seorang ibu itu akan selalu memperjuangkan masa depan anaknya. Wah, kan saya sudah jadi ibu Pak. Oh ya, benar sekali, bagus sekali ini nilai-nilai, contoh nilai-nilai mendarah daging yang bagus sekali untuk seorang ibu. Nah, ciri-ciri nilai yang kedua itu Pak, kalau seorang pacar berjuang demi meminang kekasihnya termasuk nggak Pak? itu bisa juga seperti itu, bisa juga nilai yang mendarah daging gitu. Itu bisa menjadi contoh seorang pacar yang berjuang untuk menikahi Awi. Oke, selamat datang Mbak Awin Mu'alifah. Oke, kemarin ini nggak hadir ya Mbak Awin ini. Contoh jika orang nyetir motor itu cepat-cepat menolong dan terdorong rasa untuk membantu bersama. Ya Mbak Liling Ani juga bener ini. Mbak Sri Winarni ya. Oke. Nah ini selanjutnya ciri-ciri nilai yang kedua adalah nilai-nilai yang dominan gitu. Nilai-nilai dominan itu seperti apa sih? Nah, nilai-nilai dominan adalah
merupakan nilai yang dianggap penting dari nilai-nilai lainnya. Jadi kita memberikan, oh ini nilai yang penting, oh ini nilai yang biasa, oh ini nilai yang nggak penting. Nah, itu nilai yang dominan itu maksudnya seperti itu. Nah, dalam nilai-nilai yang dominan ini itu nampak kalau misalkan kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang waktu itu secara bersamaan gitu. Secara bersamaan ini kita harus mengambil tindakan apa sih? Nah, itu. Nah, kalau di sini itu kita akan nampak nilai yang dominan itu apa gitu. Nah, contohnya itu misalkan misalkan saya punya ibu, itu ibu di rumah sakit, saya ingin misalkan mau waktu itu saya harus menjenguk ibu saya, atau misalkan waktu itu saya harus ujian. Nah, itu yang antara menjenguk ibu dengan ujian itu mana dulu yang didahulukan. Nah, itu akan kita bisa akan melihat nilai-nilai apa sih yang dominan terhadap diri kita. Nah, itu akan muncul yang tadi itu ketika kita dihadapkan kepada situasi di mana itu banyak alternatif yang harus kita ambil. Oh iya, benar sekali. Contohnya itu untuk bayar ongkos kesehatan orang tua atau membayar rumah, itu benar sekali itu. Jadi kalau misalkan keputusan yang diambil itu akan menunjukkan nilai-nilai yang dominan pada diri kita gitu. Nah, nilai-nilai dominan ini ada berbagai pertimbangan dominan atau tidaknya nilai tersebut. Waduh, kayak milih sekolah atau nikah, wah ini juga bisa itu. Kalau misalkan ada beberapa pilihan, kita harus milih apa, pasti di situ ada nilai yang dominannya itu. Keputusannya itu akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dominan dalam diri kita. Apa misalkan nilai itu, misalkan tadi itu nilai yang dominan itu menghormati orang tua, atau nilai yang dominan itu adalah membesarkan anak, itu akan muncul di pada keputusan-keputusan kita yang setelah kita dihadapkan pada situasi yang di situ alternatif tindakannya itu banyak. Nah, ini beberapa pertimbangan dominan atau tidaknya nilai adalah, yang pertama adalah banyaknya orang yang menganut nilai itu gitu. Kayak misalkan kalau misalnya tadi ada kecelakaan, kebanyakan orang itu akan menolong ya, tapi ada juga yang misalkan kalau ada orang yang kecelakaan itu, alah biarkanlah nanti orang lain juga ada yang nolong, itu juga ada yang seperti itu gitu. Nah, ini yang pertama contohnya adalah banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Terus yang kedua, lamanya nilai itu dirasakan oleh para anggota kelompok tersebut, misalkan dalam masyarakat. Terus tingginya usaha untuk mempertahankan nilai itu. Kalau misalkan saya ini percaya kalau misalkan hormat kepada orang tua itu sangat penting. Nah, itu nanti ini akan, kalau misalkan dihadapkan untuk kesehatan orang tua dan membangun rumah, itu nanti akan memilih kesehatan orang tuanya itu. Nah, yang terakhir adalah tingginya kedudukan atau prestis dari orang-orang yang membawa nilai tersebut. Oke, setelah dari ciri-ciri nilai, yang selanjutnya adalah macam-macam nilai. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, nah ini nilai dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nilai material, yang kedua adalah nilai vital, yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nah, yang sering muncul itu adalah di nilai kerohaniannya ini. Nah, itu di nilai kerohanian itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari unsur nilai akal. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber dari unsur manusia ini ini bagus atau enggak sih, kayak gitu, keindahan itu seperti itu. Terus nilai moralnya atau kebaikan,
Dan yang terakhir nilai religius. Jadi memang kerohanian itu mempunyai hubungan yang erat dengan religius ya. Nah ini, itu merupakan nilai ketuhanan ya, nilai kerohanian yang tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan seseorang. Jadi yang agama Islam itu kepercayaannya juga Islam, yang Kristen juga kepercayaannya juga Kristen. Nah itu berdasarkan imannya ya, berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah itu kalau berdoa kan seperti itu. Oke, tadi macam-macam nilai. Nah ini kita sudah akan membahas satu persatu dari dari sila-sila Pancasila itu. Nah itu yang pertama itu adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini penjelasan dari kenapa kok sila pertama ini adalah menjadi sumber nilai. Nah ini karena ini merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, gitu ya. Nah juga di sini negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini dijamin dalam pasal 29 ya. Pasal 29 itu bunyinya saya nggak terlalu hafal, tapi isinya itu adalah kita kebebasan untuk beragama gitu. Nah selanjutnya penjelasannya lagi itu tentang kita ini tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. Di Indonesia itu nggak boleh nggak beragama gitu. Di Indonesia itu harus beragama karena yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya kepada Tuhan gitu. Terus untuk sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini penjelasannya itu seperti apa sih? Penjelasannya itu Pancasila itu merupakan bentuk Pancasila kedua ya. Di sini maksudnya adalah merupakan bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani. Budi dan nurani ini pasti baik kayak gitu ya. Budi nurani dalam hubungannya dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Jadi karena kebudayaan itu kadang ada yang baik atau ada yang enggak, tapi budaya yang bertahan sekarang adalah budaya yang baik aja ya gitu. Dan kebudayaan itu, budaya di sini tuh enggak diartikan secara sempit gitu. Budaya di sini adalah kebiasaan dalam masyarakatnya kita. Nah itu. Nah ini dijelmakan dalam pasal-pasalnya. Ini pasal-pasalnya saya nggak hafal, ini 27, 28, 29, tapi ini lebih ke kemanusiaan ya, hak asasi manusia gitu. Pasal 28A sampai C itu tentang hak asasi manusia. Nah ini sila kedua ini sebagai sumber nilai dari hak asasi manusia. Terus penjelasannya lagi itu adalah adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, yang adil, yang bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Ini nih kalau dibaca pasti agak membingungkan kayak gitu. Maksudnya apa sih kemampuannya berbudaya ini gitu. Maksudnya di sini karena manusia itu dalam budayanya itu, misalkan contohnya itu gotong royong kayak gitu ya. Gotong royong di sini kan mempunyai arti juga kalau misalkan dalam kehidupan bermasyarakat kita juga harus adil gitu, mengerjakan sesuatu itu secara bersama-sama sesuai dengan porsinya gitu. Kalau misalkan orang membangun rumah kayak gitu, oh saya bisanya cuman nyumbang kayu, oh saya bisanya cuman nyumbang tenaga, itu seperti itu, adilnya itu seperti itu. Terus di sila ketiga, silanya itu Persatuan Indonesia. Nah ini diterjemahkan dalam pasal nyumbang muka pak,
hadir doang. Wah, apaan. Oke, lanjut lagi diterjemahkan. Apa namanya, dalam pasal 1, 32, 35 dan 36 ini tentang apa namanya, bentuk dari pemerintahannya Indonesia itu seperti apa. Nah, uraian atau penjelasannya dari persatuan Indonesia itu adalah persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, dan sosial, budaya, dan keamanan. Kita kalau misalkan apa namanya, keamanan dari bangsa kita terganggu, kita akan bergerak kita akan bergerak menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Nah, itu persatuan Indonesia itu ada di situ. Nah, ini dijabarkan dalam regulasi dan bentuk peraturan perundang-undangan yang sudah banyak dihasilkan. Jadi undang-undang kita itu menjaga kesatuan kita sebagai NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu undang-undangnya itu akan memperkokoh kita sebagai NKRI itu. Selanjutnya sila keempat. Nah, sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini di sini kalau pasalnya ini adalah pasal 1 ayat 2. Nah, ini saya nggak hafal ini pasal-pasalnya. Ini ada pasal 2, pasal 3 ini masih dalam bentuk apa namanya, bentuk negara kita yang di situ itu mengandung dari sistem kebijaksanaannya, sistem pemilihan kepala negaranya. Nah, itu di situ di antara di pasal 1 sampai pasal 11 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16. Nah, itu salah satu adalah tentang bentuk negara kita. Nah, uraiannya itu adalah paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Ini seperti Indonesia banget ini, kita lakukan bersama-sama, kita lakukan secara kekeluargaan dan gotong royongan. Contoh konkretnya itu bermusyawarah gitu ya. Nah, ini di poin kedua ada tulisannya, musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Jadi kebijaksanaannya orang Indonesia atau pemerintahan Indonesia itu harus berdasarkan musyawarah. Nah, musyawarah di sini kan banyak orang gitu ya, banyak orang di sini bisa mewujudkan atau bisa menggambarkan bagaimana kemauan rakyat Indonesia itu seperti apa. Nah, itu. Untuk yang selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dijelaskan dalam setiap rakyat Indonesia itu diperlakukan dalam adil secara hukum. Ini yang utama secara hukumnya ya, secara hukum, ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, ini dalam pasal 27, 33, dan 35 ini tentang hukum ya. Jadi apa nih, kalian misalkan sebagai anaknya jenderal atau anaknya kepala sekolah, atau misalkan sikap etis, kita kembali lagi. Oke, slide yang sebelumnya itu menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat, baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya. Sikap etis itu adalah baik ya, secara apa namanya, sesuai dengan norma gitu. Etis baik, etis itu bisa berasal dari kata estetika itu ya, etis. Bukan estetika, apa, etis itu baik, memang artinya itu baik, sesuai dengan etika ya, bisa seperti itu, sesuai dengan etika. Oke, ini
selanjutnya tadi ya, yang tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lebih pentingnya itu adalah tentang hukumnya. Jadi mau kalian sebagai anak presiden, anak jenderal, anak menteri, atau anaknya petani itu, atau misalkan anaknya pedagang, anaknya guru, ya, semuanya itu sama gitu. dalam hukum seharusnya itu seperti itu. Dalam apa namanya, landasannya negara kita juga seperti itu. Dan di sini juga tidak ada golongan tirani minoritas dan mayoritas. Oh, kamu agama Islam itu mayoritas, oh agama Kristen kamu minoritas. Ya, ini enggak seperti itu. Jadi apa namanya, semuanya harus mendapatkan hak yang sama. Gitu. Dan selanjutnya itu ada menghargai hasil karya orang lain, menolak sewenang-wenangan, menjunjung tinggi harga dan martabat. Itu semuanya adalah norma-norma yang berlaku ya. Kita semuanya harus adil gitu. Dan adilnya itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lebih apa namanya, lebih kelihatannya itu, lebih dapat dilihat itu di bidang hukum. Kalau yang ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia tuh negara hukum ya, negara hukum, yang negara yang diatur oleh hukum, bukan negara agama. Oke, tadi kita sudah melihat dari sila-sila itu sebagai apa namanya, sumber dari nilai. Nah sekarang wujud dari nilai itu seperti apa sih ya? Neng Pia, gimana Neng Pia? Ini kopiah ya. Wah, ini nggak ada itu lagi, kita lanjutkan lagi. Nah, wujud nilai Pancasila itu sila pertama ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sebab pertama dari segala sesuatu. Nah, wujud nilainya seperti apa sih? Nah, itu adalah Tuhan ada secara mutlak. Dan oleh karena itu perlu dikembangkan nilai-nilai religius. Contohnya adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, yaitu, dan sifat-sifat suci lainnya. Dan juga adanya ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang di Indonesia tentunya mempunyai sikap takwa gitu ya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan ya bisa juga takut dosa. Takut dosa adalah perwujudan dari takwa gitu. Itu adalah wujud dari nilai-nilai Pancasila yang ada di setiap masyarakat di Indonesia. Wah, saya takut berdosa. Nah, itulah kenapa Pancasila itu bersumber dari bangsa Indonesia sendiri, karena memang bahasa Indonesia itu aslinya memang seperti itu, membawa nilai-nilai yang seperti itu. Nah, selanjutnya sila kedua ya, pertama adalah Tuhan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini adalah manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralis. Jadi dia sendiri, monopluralis itu maksudnya dia itu sendiri sebagai individu, dan pluralnya itu adalah sebagai individu yang bermasyarakat gitu loh. Nah, terdiri atas susunan kodrat jiwa raga serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri. Nilai-nilai kemanusiaannya di sini itu meliputi apa aja sih? Manusia wow, bagus sekali, manusia sosial. Nah, ini monopluralis itu bisa juga manusia sosial. Ini dari apa namanya, sosiologi ini ya, manusia sosial ya. Nah, ini nilai-nilai kemanusiaan itu apa aja sih? Yang pertama adalah pengakuan terhadap martabat manusia. Di sini martabat manusia itu lebih ke manusia lain gitu ya. Pengakuan yang adil terhadap sesama manusia. Terus manusia beradab itu adalah yang memiliki daya cipta, daya karsa, terus dan keyakinan, sehingga
jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Nah, itu manusia bisa menciptakan sesuatu gitu ya. Ya di sini ada daya cipta rasa dan karsa, manusia bisa membedakan ini indah atau tidak gitu. Itu wujud dari nilai Pancasila. Sila kedua, selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia ya. Dan jangan lupa Pancasila dihafalkan itu. Nah, itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah itu berupa pengakuan terhadap hakikat satu yang secara mutlak tidak dapat dibagi sehingga seluruhnya merupakan suatu kesatuan. Jadi Indonesia itu adalah negara kesatuan. Oke. Nah, nilai-nilai persatuan bangsa itu terwujud dalam apa aja sih? Nah, itu persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu adalah bangsa Indonesia ya gitu. Jadi semua yang ada di wilayah Indonesia itu kita memiliki rasa oh ya kita adalah satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Nah, bangsa Indonesia adalah pemersatu suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ada. Ya benar, rasa nasionalismenya besar, bisa juga seperti itu. Di situ ada suku Jawa, di Jawa pun ada banyak macamnya ya, ada Sunda, terus kalau misalkan di Jawa Timur di Banyuwangi ada Using itu, terus naik ada suku Jawa, terus di ada suku Dayak macam-macamnya. Nah itu kita dipersatukan oleh bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia. Kita merasa sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oke, tadi sila ketiga ya, sila persatuan Indonesia. Terus selanjutnya adalah sila keempat. Ini ada yang masih ingat sila keempat enggak ini? Ini Mbak Eka Nurvitasari ini. Masih bangun nggak ini Mbak Eka Nurvitasari ini? Nama akunnya Toxbull itu ya. Oh ya, yang sudah kembali, boleh. Ini Toxbull ini Mbak Eka ya. Mbak Eka ini masih ingat nggak ini sila keempat atau kalau misalkan ada yang lain yang mau menjawab ini sila keempat itu apa sih, itu juga boleh. Oh ya, kerakyatan dan seterusnya. Bener itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Nah itu bunyi sila keempat kita. Nah itu wujudnya itu apa sih? Nah di sini adalah kerakyatan dan sebagainya. Nilai kerakyatannya itu bagaimana sih? Nah itu kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Jadi yang memilih presiden itu ya rakyat, yang memilih DPR itu ya rakyat. Nah itu maksudnya seperti itu. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Jadi kalau misalkan ada kebijakan tertentu yang itu dilandasi akal sehat. Maksudnya kalau misalkan nggak sesuai, wah ini Mbak Eka baru hadir ini, Mbak Eka. Itu pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Jadi kita waktu milihnya itu juga yang dilandasi akal sehat. Misalkan kita waktu pemilu itu umur kita minimal 17 tahun itu sebagai implementasi. Kalau misalkan yang
di atas 17 tahun itu sudah sehat ya gitu. Nah itu baru bisa memilih dalam apa namanya pemilu, contoh-contohnya adalah kayak gitu. Terus manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Nah ini dia tadi apa namanya, misalkan kalian mau jadi presiden, mau jenderal, mau guru, mau siswa, terus kita juga harus sama-sama tetap harus melaksanakan undang-undang. Kita harus melaksanakan undang-undang, dan juga semuanya nggak ada yang kebal hukum ya gitu. Walaupun presiden juga nggak boleh mencuri ya gitu. Walaupun jenderal juga nggak boleh membunuh orang. Nah itu kita mempunyai kedudukan hak kewajiban yang sama. Sekarang malah main uang. Waduh, saya nggak membahas tentang pelencengan itu ya, tapi secara normalnya, secara idealnya itu harusnya nggak seperti itu. Itu berarti yang melenceng itu memang yang harus ditegakkan secara hukum kayak gitu. Nah sila kelima, apa sih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah wujud-wujud nilainya dari sila ini apa sih? Nah perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial untuk meliputi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua warga negara Indonesia, mau yang ada di Aceh, mau yang ada di Papua, itu semuanya itu harus merasakan misalkan pembangunan itu dibuatkan jalan oleh pemerintah. Terus adil sosial itu mereka juga yang ikut pemilu juga boleh ikut pemilu, yang di atas 17 tahun itu. Nah itu seperti itu. Jadi meliputi seluruh rakyat Indonesia, nggak cuma Jawa aja, nggak cuma Sumatera aja, nggak cuma Kalimantan aja itu. Di sini juga yang lebih pentingnya lagi di poin keempat itu ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kita menuntut hak ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Dan juga kalau di sosiologi itu ada pengertian juga hak pribadi itu hak kita secara pribadi itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah itu jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban di sini. Oke, selanjutnya setelah kita melihat tadi itu sumber-sumber nilainya, terus wujud nilainya. Nah tadi kan Pancasila itu sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunannya. Sekarang kita membahas tentang pembangunan itu seperti apa sih. Nah pembangunan di sini ini paradigmanya. Paradigma itu apa sih? Nah, paradigma mudahnya itu adalah model gitu. Model, pola, atau contoh. Jadi peraturan juga bisa, tapi di sini lebih mudahnya itu diartikan sebagai pola gitu ya. Setelah ini harus ngapain sih, nah itu paradigma itu seperti itu. Jadi paradigma dalam kamus umum bahasa Indonesia itu diartikan gini: seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat konstan atau tetap, dan yang sebagian itu berubah-ubah ya. Sekali lagi ya, seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat konstan atau tetap, dan yang sebagian bersifat berubah-ubah itu. Nah, paradigma juga diartikan sebagai gugusan sistem pemikiran, tapi lebih mudahnya itu pola ya gitu. Di sini paradigma kita contohkan itu sebagai misalkan Pancasila yang nilainya atau tulisannya itu nggak berubah, tapi undang-undang untuk menjabarkannya, untuk melaksanakannya itu yang bisa berubah-ubah. Itu bisa juga diartikan sebagai salah satu contoh dari paradigma. Nah, pembangunan itu apa sih dalam
bahasa Inggrisnya ini development ya. Pembangunan itu menunjukkan adanya pertumbuhan perluasan yang dengan keadaan yang harus digali dan harus dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang. Di sini ada dua kata yang penting, yaitu tumbuh dan kemajuan. Nah, ini yang tapi pembangunan di sini nggak cuman bersifat kualitatif ya, nggak cuman bersifat kuantitatif itu jumlahnya, misalkan banyak gedung-gedung gitu, tapi juga harus kualitatif gitu, kualitasnya juga harus baik gitu. Misalkan banyak dibangun gedung-gedung tapi juga kualitas gedung-gedung itu juga harus baik gitu. Itu arti kata pembangunan di situ. Juga nggak cuman gedung-gedung secara, tapi juga pembangunan orang-orangnya juga harus dibangun juga gitu. Misalkan orang-orangnya bangunannya bagus-bagus, megah-megah, tapi orangnya mohon maaf ya, misalkan bodoh-bodoh atau apa, nah itu juga harus dibangun orangnya juga ya. Sekarang sudah pinter-pinter masih suka mencuri ya, itu berarti moralnya juga harus dibangun juga. Nah, itu arti kata paradigma dan pembangunan itu seperti itu. Jadi paradigma pembangunan adalah berkurangnya anak putus sekolah. Nah, itu juga bisa salah satu contoh dari pembangunan. Nah, paradigma pembangunan adalah pola pembangunan kita, atau misalkan jalannya itu mau dibuat seperti apa sih, atau ini dulu ini seperti itu. Paradigma pembangunan itu modelnya seperti itu. Setelah kita mengetahui pengertian dari paradigma pembangunan, nah itu makna dari pembangunan nasional itu apa sih? Nah, itu makna dari pembangunan nasional itu adalah upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini yang meliputi pengembangan keseluruhan sistem atau penyelenggaraan negara yang mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional itu apa sih? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini di sini adalah yang perlu digarisbawahi adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi nggak cuma pintar, tapi juga akhlaknya juga harus diperbaiki. Nah, itu. Terus pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi di sini pembangunan itu juga kesejahteraan kita atau kemakmuran kita juga harus berkembang gitu. Serta di sini adalah kita menggunakan dasar atau harus berdasarkan Pancasila. Nah, itu Pancasila ada sila-silanya 1-5 itu sebagai dasar kita untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan hakikatnya pembangunan itu. Nah, ini sebenarnya waktunya sudah hampir habis ya, tapi saya tambahin lagi sedikit. Nah, ini slide-nya juga hampir selesai. Biar saya selesaikan sampai selesai. Nah, hakikat pembangunan nasional itu seperti apa sih? Hakikatnya itu adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu seperti apa gitu. Nah, ini pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu yang pertama adalah tentang adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatannya utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Jadi pembangunan itu enggak hanya di sini ada pembangunan adalah untuk manusia dan sebaliknya, bukan manusia untuk pembangunan gitu. Yang dibangun itu manusianya, bukan karena adanya manusia itu adalah untuk pembangunan, bukan seperti itu, tapi pembangunan adalah untuk manusia. Nah, pembangunan itu harus merata seluruh masyarakat yang ada di tanah air. Terus subjek dan objek pembangunannya adalah manusia dan masyarakat ya, SDM bisa seperti itu, SDM. Sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan masyarakat yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Jadi nggak cuma SDM-nya baik, tapi juga harus berkepribadian Indonesia gitu. Dan pembangunan dilaksanakan bersama oleh
masyarakat dan pemerintah. Jadi nggak cuma masyarakatnya aja, apa nggak cuma pemerintahnya aja, tapi juga masyarakat bersama dengan pemerintah. Nah itu, dan di sini adalah masyarakat sebagai pelaku utamanya, dan sedangkan pemerintahnya itu sebagai yang berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan peraturan yang menciptakan suasana untuk menunjang pembangunan itu sendiri. Jadi harus ada kerjasama masyarakat dan pemerintah, nggak bisa cuma masyarakat tanpa pemerintah ataupun juga pemerintah tanpa masyarakat. Dan ini slide terakhir yang tadi itu tujuan Indonesia itu seperti apa. Nah, tujuan pembangunan nasional itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, di sini tujuannya itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini sudah sering kita dengar ya dulu waktu SD maupun SMP ketika dibacakan pembukaan undang-undang ketika upacara. Dan disitu juga tujuan pembangunan nasional itu adalah mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana yang termaktub atau tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Alinea kedua itu yang sebagai menuju gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Saya nggak terlalu hafal itu, gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Suaranya hilang. Saya keras lagi, ini slide yang terakhir. Jadi tujuan pembangunan nasional itu sebenarnya ada visi dan misi pembangunan nasional, tapi nggak saya cantumkan di sini karena itu panjang dan lebar banget. Jadi tujuan pembangunan nasional itu tercantum dalam Undang-Undang 1945. Nah, ini tugas kedua yang kemarin yang yang tugas pertama kan tentang baiknya ideologi ini dan ideologi itu, terus contoh ideologi negara-negaranya apa. Wah, tugas mulu. Oh iya, ini. Jadi kemarin yang tugas satu itu yang baru ngumpulin itu cuma satu orang yang baru ngumpulin itu, Mbak Risalia yang baru ngumpulin itu. Jadi ini tugasnya nggak usah khawatir, kan ini tugasnya dikumpulkan 15 Agustus ya, masih 2 minggu lagi. Jadi nggak usah dikerjakan terburu-buru juga nggak masalah, juga maksimal 1 halaman ya, kayaknya membaca dan membuat rangkuman 1 halaman itu nggak terlalu berat. Jadi tugasnya adalah membuat rangkuman tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksimalnya 1 halaman, dikumpulkan 15 Agustus. Nah, 15 Agustus itu tugas yang pertama itu dikumpulkan minggu depan, jadi Sabtu minggu depan, dan yang tugas yang ini minggu depannya lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak sempet mengerjakan ini, jangka waktunya panjang banget gitu, masih 2 minggu yang datang, dan tugasnya juga maksimal cuma 1 halaman aja, jadi nggak usah terlalu khawatir gitu ya.
ukuran hurufnya bebas ya, ukuran hurufnya nggak usah khawatir. Tapi kalau bisa ukuran hurufnya ya 12 atau 13. tugas yang kemarin berapa Tugas yang kemarin itu masih minggu depan ya, mengumpulkannya masih minggu depan. Soalnya ini apa namanya, yang gede-gede biar cepat penuh. Satu lembar itu sedikit banget ya, jadi apa namanya, ukuran font 12 itu cukup lah. Wah, 40 itu nanti cuma judulnya doang gitu ya. Jadi tuh karena spasinya 1,5 nggak apa-apa, spasi 1,5 nggak apa-apa, kalau mau spasi 1 juga nggak apa-apa. Ada yang perlu ditanyakan lagi nih tentang tugasnya? Ini masih 2 minggu yang akan datang, nggak masalah lah. Oh iya iya, PPT sama itunya pasti akan saya share nanti setelah ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Ini kelasnya udah nggak ya. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing buat mengakhiri tugas kita. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.